Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herline Muhrim, menjadi korban ledakan kembang api saat perayaan Malam Tahun Baru 2023. Herline mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden terjadi saat Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herline Muhrim, menyalakan kembang api. Kembang api tersebut meledak dan menyebabkan jari Herline terbakar. Wakil Bupati langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar serius. Wakil Bupati kini masih dirawat di RSUD M. Yunus, Kota Bengkulu yang berjarak 6 jam dari Kabupaten Kaur. Sementara di Jakarta, balkon di sebuah kontrakan ambruk saat para penghuninya tengah merayakan Malam Tahun Baru. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah motor dan sepeda tertimpa reruntuhan balkon. Nasib malang dialami sejumlah penghuni rumah kontrakan di Jalan Kompi Jenggot, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah kemeriahan Malam Tahun Baru, motor dan sepeda milik sejumlah warga ini rusak akibat tertimpa balkon yang ambruk. Balkon yang terbuat dari beton dan besi ambruk saat sejumlah penghuni kontrakan merayakan malam pergantian tahun baru dengan membakar ikan. Diduga ambruknya balkon kontrakan ini akibat konstruksi yang sudah tua dan tak dirawat. Kita kan ada acara bakar-bakar, nah terus udah kita selesai, nah, itu kita lewat itu udah ada runtuhan semen kecil-kecil awalnya, tapi udah ada bunyi kretek gitu. Terus lama-lama bongkahannya tambah gede yang jatuh. Nah itu udah mulai itu kita udah khawatir. Jadi nggak lama setelah bongkahan gede jatuh itu langsung turun semua. Jadi ada balkon di lantai 2 yang panjangnya 15 meter kali 1 meter yang ambruk dan sampai sekarang juga masih tergantung. Ya, ini musibahnya mungkin dari bangunan yang sudah lama dan juga mungkin lepas dari perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani oleh Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor kembali mengalami kepadatan. Pasca perayaan Malam Tahun Baru, kepadatan kini terjadi di jalur mengarah ke Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak menuju Jakarta mulai terjadi sejak pukul 9 pagi tadi. Mayoritas wisatawan ingin segera kembali ke Jakarta karena aktivitas perkantoran sudah dimulai kembali pada hari Senin besok. Puncak kepadatan arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam hari. Sistem satu arah akan diterapkan secara situasional jika kemacetan semakin parah. Pemirsa, Yogyakarta masih menjadi kota favorit untuk berwisata warga menghabiskan libur tahun baru. Salah satunya kawasan Malioboro yang selalu dipadati oleh wisatawan. Libur tahun baru kawasan Malioboro dipadati wisatawan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, libur tahun baru di Malioboro bebas dari pengetatan jumlah wisatawan yang masuk. Jalan Malioboro hingga titik 0 km kota Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang digunakan warga kota Yogyakarta dan juga wisatawan menghabiskan libur tahun baru. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di Malioboro. Tingginya minat wisatawan membuat kawasan Jalan Malioboro sangat ramai hingga menimbulkan kemacetan. Dan untuk mengetahui suasana libur tahun baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta, kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia. Selamat sore Anissa, seperti apa kemeriahan libur tahun baru di kawasan Malioboro? Ya,
Stefani, Reinhardt, dan juga pemirsa, selamat sore. Untuk suasana saat ini di libur Tahun Baru 2023 di kawasan pedestrian Malioboro, tempat saya melaporkan, sudah mulai dipadati memang dari wisatawan yang mana tidak hanya di area pedestriannya ini, namun juga di kawasan sepanjang Jalan Malioboro juga terlihat kemacetan yang begitu panjang, begitu dari mulai Jalan Malioboro hingga ini menuju ke 0 km Yogyakarta. Dan kalau menurut pantauan kami, memang rekayasa arus lalu lintas pun diberlakukan oleh Ditlantas Polda DIY, yang mana untuk menuju ke arah Malioboro dari arah Pleringan ini tidak diperkenankan untuk berbelok menuju ke Abu Bakar Ali, namun harus menuju ke arah Kota Baru, lalu akan diarahkan menuju ke Jalan Mataram, baru bisa memasuki kawasan Jalan Malioboro. Hingga kini juga untuk penutupan Jalan Malioboro yang biasa dilakukan di jam 6 sore hingga pukul 9 malam, khusus libur Natal hingga Tahun Baru 2023 ini tidak diberlakukan, mengingat bahwa aktivitas dari para wisatawan yang datang ke Jalan Malioboro ini tidak hanya ingin wisata belanja saja, namun kebanyakan juga mereka ingin hanya sekedar melintas dan menikmati suasana kota Jogja di sepanjang Malioboro ini. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu wisatawan yang nampaknya sedang sibuk berfoto di sini. Halo Mbak, selamat sore. Bisa diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? Anissa Nanda, asalnya dari Bandung. Oh, dari Bandung nih, jauh-jauh ke kota Jogja untuk menikmati libur Tahun Baru. Kenapa memilih Malioboro, Mbak? Karena seru ya di sini. Lagian udah lama nggak kesini, jadi pengen kesini. Udah bosan kan di Bandung, bosan jadi milih kesini deh. Oke, nah apa sih yang menarik dari kawasan Malioboro menurut Mbak Anissa nih? Apa yang seru ya? Lebih tertata, banyak ininya apa? Aduh, aku lupa. Iya, becak-becak gitu ya. Kalau di Bandung kan jarang ya, jadi lebih asik sih, seru di sini. Oke, nah Mbak ini kan melihat ada wajah baru di area pedestrian, sudah bersih gitu dari pedagang kaki lima. Gimana? Menurut Mbak apa lebih nyaman atau justru malah lebih asik dan seru ketika ada pedagang kaki lima di sepanjang pedestrian ini? Ini lebih asik ya, seru, lebih tertib ya sekarang jadinya. Nggak kayak dulu macet kan, dulu macet banget kan ya, sekarang jadi satu arah kan. Jadi lebih enak kayak gini sih gitu. Oke, nah Mbak ini menyambut tahun yang baru begitu ya. Hari ini sudah menjadi hari pertama di tahun 2023. Apa harapan Mbak sebagai warga Indonesia, khususnya untuk negara kita tercinta? Semoga Indonesia bisa lebih baik aja lah. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Selamat menikmati hari liburnya. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah seorang wisatawan yang datang berkunjung begitu ya. Memang ke kawasan Malioboro ini menjadi favorit dari wisatawan dari berbagai daerah. Nah, kalau Anda lihat memang di belakang saya ini didominasi memang lebih banyaknya adalah kendaraan pribadi yang sudah banyak begitu ya kita saksikan bersama ini dari plat-plat luar daerah kota Yogyakarta. Baik, dan untuk saat ini juga memang sirip-sirip jalan yang ada di sekitar Malioboro pun juga dibuka, sehingga kendaraan pribadi pun juga bebas melintas di kawasan area Jalan Malioboro. Selain Anda bisa melewati kawasan Malioboro dengan menggunakan kendaraan pribadi, Anda juga bisa menikmatinya dengan menggunakan becak ataupun delman. Dan untuk harga yang dipatok di kawasan Malioboro ini pun cukup terjangkau begitu ya. Untuk becak yang biasanya dari Malioboro menuju ke Keraton ini sekitar 50.000. Kemudian untuk delman yang biasa digunakan untuk wisatawan dari Malioboro menuju ke Keraton sekitar Rp300.000. Nah, Stefani, Reinhardt, dan juga pemirsa, memang untuk kawasan Malioboro tadi malam sempat dilakukan perayaan Tahun Baru oleh warga sekitar yang ada di Malioboro ini. Namun jika dilihat dari sisi kebersihannya, ini sangat-sangat
bersih sekali karena memang dari pihak UPT Malioboro menghimbau kepada masyarakat dengan radio-radio yang ditaruh di beberapa titik begitu, menghimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah, dan di setiap zona yang ada di sepanjang Jalan Malioboro pun ini disediakan kantong-kantong sebagai tempat sampahnya. Begitu Stefani dan juga Reinhardt, laporan sementara dari kawasan pedestrian Malioboro. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bandara Yogyakarta International Airport mulai dipadati penumpang Minggu siang. Pada arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru, 11.000 penumpang akan meninggalkan Yogyakarta. Ribuan calon penumpang pesawat mulai memadati Bandara Yogyakarta International Airport. Mereka memilih melakukan perjalanan hari ini lantaran besok sudah mulai beraktivitas kembali. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang mencapai 11.000 orang. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terjadi hingga esok hari. Pengelola bandara mengimbau seluruh penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan di area publik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 meski PPKM sudah dicabut. Yang tambah ramai sih di JIA ini, tambah banyak penumpangnya. Kalau harga tiketnya sendiri naik nggak? Kalau harga tiket naik sih, kalau sekarang itu saya belinya 1.600.000 awalnya. Kalau biasanya sih ya 1.300.000, 1.200.000. Setelah pandemi ini naik. Sampah sisa perayaan Tahun Baru selalu menjadi sarapan bagi petugas kebersihan. Ya, buruknya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tentu tidak boleh menjadi tradisi tahunan yang dilestarikan. Petugas kebersihan DKI Jakarta diperkirakan membersihkan 60 ton sampah di sepanjang kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan Kota Tua di malam pergantian tahun. Tak hanya PPSU, petugas dari lingkungan hidup turut mengangkut sampah yang berserakan. Malam ini menerjunkan tidak kurang dari 3.160 BJLP Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu penanganan kebersihan malam tahun baru ini. Ini ada 14 truk, kalau masing-masing truk ada sekitar 3 hingga 5 ton, yang paling enggak sekitar 40 hingga 60 ton sampah per hari pada malam ini aja. Karena kita punya 14 truk sampah yang kita turunkan. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 3.180 pasukan Orange untuk menangani sampah pada malam tahun baru di Jakarta. Sampah juga menumpuk di sejumlah sudut kota di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Sampah yang didominasi limbah plastik menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan pedestrian Stadion Patriot Candrabaga. Selain plastik dan botol minuman, sisa potongan kembang api bahkan masih tercecer di jalanan. Petugas kebersihan Kota Bekasi mengaku kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan. Bahkan petugas menyebut sampah kali ini bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah tempat keramaian menyisakan sampah yang berserakan pada Minggu pagi. Selain sampah plastik dan sisa makanan, petugas juga menemukan botol bekas minuman keras. Sejumlah warga yang tengah beraktivitas olahraga pun merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang berserakan. Sudah barang tentu tradisi buang sampah sembarangan seperti ini bukanlah contoh yang baik. Sebagai masyarakat yang berbudaya, sudah seharusnya kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah masih merendam ribuan rumah warga. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.